dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sehat dari kami, Majelis Jemaat GKJW Cangkring untuk saudara bersama keluarga. Saat ini kita akan beribadah dalam pembukaan bulan keluarga. Di bulan keluarga dilaksanakan mulai tanggal 25 Juni sampai 29 Juli 2020. Selama bulan keluarga ini ada pekan anak dan pekan wanita. Untuk kegiatan selama bulan keluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara akan menerima buku panduan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita memulai ibadah dengan memuji nama Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat nomor 60. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 5. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama kita menghayati ibadah Minggu saat ini yang kita bangun dalam rangka pembukaan bulan keluarga dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah pembukaan bulan keluarga pada hari ini kami lakukan di dalam nama-Mu, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, yang menjadi tema pembukaan bulan keluarga pada saat ini adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Tema ini akan menjadi tema kita selama 1 bulan ini menghayati bulan keluarga. Kita sambut tema ibadah kita dengan kita menyanyikan pujian dari kidung kontekstual nomor 97, Bulan Keluarga. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Sebagai sarana
Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita berkeluarga tentunya tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami ataupun istri, seringkali bersikap dan berperilaku tidak baik satu sama lain. Karena itu, mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang tercurah untuk keluarga kami. Namun kami juga menyadari bahwa kehidupan kami sebagai keluarga ada banyak hal yang masih seringkali menjadi pergumulan, di mana ada kalanya kami saling menyakiti, ada kalanya kami tidak mempedulikan. Kami sebagai orang tua ataupun anak, sebagai suami maupun istri, kami mohon Engkau berkenan mengampuni kami, mampukan kami untuk mau membangun kehidupan keluarga yang baik, sehingga keluarga kami dapat lestari dan dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih dan rahmat-Mu lah yang mengampuni kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kini mari kita menerima berita anugerah sekaligus menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua. Untuk itu, jemaat dimohon berdiri. Berita anugerah sekaligus menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua ada di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayat 28 yang demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah untuk kita semua, kiranya menguatkan kita untuk senantiasa hidup baik dalam keseharian kita. Mari kita syukuri berita anugerah saat ini dengan kita bernyanyi. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 381, yang Maha Kasih, bait 1 dan baitnya yang kedua. Jemaat disilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi rahasia firman Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Yang demikian firman-Nya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Salam sehat sentosa untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap dan berdoa supaya Bapak Ibu semua tetap sehat dan bersukacita. Sudah 3 bulan lamanya kita tidak beribadah minggu di gedung gereja. Namun semoga saudara-saudara semua tetap semangat untuk bersekutu dengan Tuhan bersama anggota keluarga masing-masing. Semoga minggu depan kita bisa mengobati rasa kangen kita dengan beribadah minggu di gedung gereja. Tentunya tetap dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita beribadah minggu sekaligus membuka bulan keluarga yang akan kita hayati selama 1 bulan ke depan. Judul renungan kita saat ini adalah keluarga yang lestari. Lestari artinya bertahan sampai terus-menerus atau kekal. Mendengar kata lestari, mungkin langsung terngiang di benak kita lagu Lestari Alamku dari musisi legendaris Indonesia yaitu Gombloh, yang kira-kira lagunya seperti ini. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, dan seterusnya. Sebuah lagu yang mengungkapkan harapan agar alam dan negeri Indonesia kembali pulih, dapat bertahan sampai kekal. Oleh sebab itu, kalau tema kita saat ini adalah, atau judul renungan kita saat ini adalah keluarga yang lestari, artinya bahwa harapannya keluarga kita dapat bertahan sampai kekal. Nah, untuk itu kita akan mencoba menghayati judul itu melalui bacaan kita saat ini. Bacaan kita hari ini berbicara tentang penyambutan baik kepada umat Tuhan yang akan berbuahkan kebaikan juga bagi mereka yang memberi sambutan baik tersebut. Mereka yang menghargai nabi Tuhan, atau dalam konteks kita saat ini bisa dikata para pelayan Tuhan,
maka Tuhan berkenan untuk memberkati kehidupan mereka. Mereka yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan dengan kesungguhan hati, bahkan sampai berkorban, maka mereka pun akan mendapat yang jauh lebih berharga dari apa yang sudah mereka korbankan. Sebuah perintah yang secara tegas dilengkapi dengan janji bahwa Tuhan memberkati setiap orang, khususnya yang tahu cara memperlakukan dan menerima umat Tuhan dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, menariknya adalah ayat-ayat ini menjadi satu perikop dengan ayat 34 sampai 39 yang berbicara tentang bagaimana mengikut Yesus dalam kaitannya dengan keluarga. Perikop yang sangat ekstrim dan banyak orang yang tidak menyukainya. Kenapa? Coba kita lihat. Kita baca ayat yang ke-34 saja mengawali perikop. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dari satu ayat ini saja muncul pertanyaan, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Tuhan Yesus datang membawa pedang yang artinya perpecahan atau pemisahan? Pantas saja banyak yang tidak menyukai perikop ini. Tapi apakah memang ayat ini artinya seharafiah itu atau artinya memang kata per kata itu? Mari kita lihat dari konteks yang dihadapi jemaat pada saat itu. Ketika Yesus hadir, maka mengikut Yesus adalah suatu hal yang baru. Orang-orang yang mengikut Yesus bisa disebut menghina agama asal mereka. Mereka bisa cekcok dengan keluarganya, dengan orang tuanya, karena mengikut Yesus yang selama ini orang tidak tahu. Jemaat di tahun 65-an Masehi ketika membaca Injil Matius ini pun pasti merasakan betul sabda Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Mereka sampai harus meninggalkan keluarganya. Mereka sampai harus diusir oleh keluarganya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Tuhan berfirman supaya umatnya kuat dan tidak setengah-setengah dalam mengikut Yesus. Memang ada harga yang harus dibayar ketika mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun itu adalah keluarga yang tidak mendukung iman kita atau membenci karena iman kita. Itu yang dihadapi. Banyak keluarga-keluarga yang kemudian retak karena ada yang mengikut Tuhan Yesus dan tidak. Itulah pedang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan semua itu harus diterima dan dihadapi. Walaupun berat, walaupun harus mengalami pergumulan keluarga yang berat. Karena sejatinya yang namanya keluarga pasti akan selalu ada pergumulan. Tidak peduli itu keluarga Kristen atau tidak. Yang pasti kita sebagai umat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan menyertai dan melindungi keluarga kita. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada yang bilang, serahkan semua pada Tuhan, tunggu saja, pasti semuanya beres. Ini pemahaman yang keliru. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan, saudara. Coba cari di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan kemudahan. Tidak akan pernah ketemu, karena memang tidak ada. Kecuali kalau kita mencari di kitab tafsir mimpi, itu pasti memberi kemudahan. Mimpi ditabrak kerbau misalnya, cari di kitab tafsir mimpi. Oh 09. Atau mimpi nemu bayi, cari di kitab tafsir mimpi. Oh 99. Atau
mimpi dikejar orang gila, cari, dikejar orang gila. Wah, 87. Wah, mudah bukan? Mudah sekali. Tapi tidak akan mudah lagi kalau kita tanya pada orang yang suka tafsir mimpi. Akan jadi sulit. Kita mimpi ditabrak kerbau, tanya mimpi ditabrak kerbau. Kita malah gantian ditanya balik, kerbaunya jantan apa betina? Nabraknya di sawah apa di kandang? Belum lagi arahnya waktu ditabrak itu utara apa selatan, apa timur apa barat? Ya mana mungkin kita ingat itu hanya mimpi, akan jadi sulit. Nah, saudara, kembali ke bahasan kita bahwa keliru kalau kita mengatakan serahkan semua pada Tuhan, tunggu saja pasti semua beres. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan, tuntunan, dan kekuatan. Jadi walaupun kita ini adalah keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang percaya pada Tuhan Yesus, bukan berarti kemudian kita terbebas dari segala masalah keluarga. Pasti tetap ada. Namun Tuhan menyertai kita untuk tetap kuat. Tuhan menuntun kita untuk bisa berjuang menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Ada masalah suami istri sampai bertengkar. Berdoa begitu rupa siang dan malam. Tuhan, aku serahkan keluargaku kepadamu. Selesaikanlah permasalahanku. Akurkanlah aku dengan istriku atau suamiku. Aku percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu istrinya lewat, lihat-lihat, kepo. Lah, kalau seperti itu ya sampai kiamat pun tidak akan pernah akur, Bapak Ibu dan saudari. Karena tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau berinisiatif untuk berbuat kebaikan kepada pasangannya. Mengalah, duduk bersama dengan kepala dingin, membicarakan permasalahannya. Oleh sebab itu, saudara, kembali kepada judul renungan kita saat ini, keluarga yang lestari. Di tengah situasi sulit negeri kita, bahkan dunia saat ini, keluarga kita akan bisa bertahan, akan bisa lestari seterusnya kalau kita, semua anggota keluarga, mau berjuang bersama-sama untuk menebarkan kebaikan satu dengan yang lain. Menghargai, tidak egois, rela berkorban, bahkan mau untuk saling mengalah demi terciptanya kerukunan keluarga. Kalau ada persoalan, duduk bersama, dihadapi bersama, cari jalan keluar terbaik untuk keluarga, sehingga semuanya bisa menjadi sarana damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Akhirnya, selamat berjuang untuk mempertahankan keluarga yang lestari dan damai sejahtera Kristus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini mari sejenak kita mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari Ibu Syekh Pujiati bersama dengan Mas Disti. Dengan judul Pelangi Sehabis Hujan. Tanpa kabut yang pekat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengucap syukur, dan ucapan syukur pada minggu yang indah ini kita didasari oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12, yang demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan ucapan syukur pada minggu pagi ini diiringi melalui pujian Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama dan yang kedua. Entah
Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita berdoa syafaat. Kita ungkapkan segala syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan pada saat ini. Kami dapat beribadah dengan baik, memuji memuliakan nama Engkau. Juga kami telah menerima sabda-Mu. Kuatkanlah kami Bapa untuk bisa menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh bersama, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kedamaian di bumi ini. Ya Bapa, kami mohon Engkau sungguh memampukan keluarga kami melakukan kehendak-Mu. Saat ini kami mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang telah terkumpul. Biarlah persembahan ini menjadi sarana berkat dan keselamatan melalui setiap pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, semata-mata untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga masing-masing, segala pergumulan hidup berkeluarga, segala persoalan, perselisihan yang mungkin terjadi, kami mau menyerahkan itu kepada Engkau, supaya hanya rahmat kasih Tuhan yang berkarya, sehingga melalui segala hikmat yang Tuhan limpahkan kepada kami, kami dapat menyelesaikannya. Ya Bapa, kami mohon lindungilah anggota keluarga kami dari segala bahaya, berikanlah kami kesehatan dan kesejahteraan. Kami menyerahkan pula saudara-saudari kami yang sedang berbeban berat, sedang merasakan sakit penyakit ataupun pergumulan hidup yang lain. Mari ya Tuhan, berkaryalah dalam kehidupan mereka seperti Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini terus berjuang. Kami semua, para pemimpin bangsa, para pengambil kebijakan, para petugas medis dan seluruh rakyat Indonesia bersatu hati berjuang bersama untuk memutus penyebaran COVID-19. Berkatilah kami semua ya Bapa. Kami juga menyerahkan saudara-saudari kami, para muda-mudi ataupun anak-anak jemaat yang sedang menempuh pendidikan dimanapun berada, baik yang jauh dari kami maupun yang bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati proses pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih dan rahmat-Mu melimpahi kami semua. Melalui pembukaan bulan keluarga ini, kami berharap bahwa keluarga kami masing-masing sungguh dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, berjuang mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami sebagai gereja-Mu, kiranya Engkau pimpin untuk tetap bisa mewujudkan ibadah yang sejati melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari saat ini kita undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kita bersama melanjutkan kehidupan kita dengan penuh sukacita. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 38, baitnya yang pertama, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Jemaat Tuhan, kini mari kita undur dari ibadah saat ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya memampukan saudara-saudara untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang berdampak di tengah-tengah masyarakat, menjadi kepenuhan Kristus di tengah-tengah dunia ini, kini sampai selama-lamanya. Amin.